semua, welcome to Delia Khadina YouTube channel. Kali ini kita akan belajar fisika ya, khususnya materi hukum Hooke, terkhusus pada materi rangkaian pegas. Yuk kita mulai saja. Terdapat dua jenis rangkaian pegas, yaitu rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel. Rangkaian pegas seri disusun seperti pada gambar yang kiri ya, tersusun ke bawah. Lalu rangkaian pegas paralel disusun seperti gambar yang sebelah kanan. Kita akan bahas dulu untuk rangkaian pegas seri. Prinsip susunan seri pada beberapa pegas yaitu gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar, dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Jadi misal, untuk pegas 1 gaya tariknya F1, pegas 2 gaya tariknya F2. Maka F1 sama dengan F2 sama dengan F. F ini adalah gaya gabungnya, jadi sama ya. Yang kedua, pertambahan panjang pegas pengganti seri atau kita bisa simbolkan menjadi delta XS sama dengan pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Jadi delta XS sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Jadi penjumlahan dari tiap-tiap pegasnya. Untuk mencari konstanta pegas pada rangkaian seri, kita harus ingat dulu hukum Hooke. Hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X. Nah, di sini tadi karena delta XS-nya sama dengan penjumlahan dari pertambahan panjang pegas masing-masing, maka kita dapat masukkan rumus untuk mencari delta X sama dengan F per K. Masing-masing kita substitusikan. Lalu karena mereka bertiga sama-sama punya faktor F, maka F-nya kita faktorkan, kita keluarkan menjadi F dikali 1 per KS sama dengan F dikali 1 per K1 ditambah 1 per K2. Maka F-nya kita bisa coret menjadi 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Maka untuk mencari konstanta pegas pada rangkaian seri dirumuskan sebagai 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah sampai 1 per Kn. Kita bisa gunakan cara untuk mencari KS-nya dengan penjumlahan pecahan. Jangan lupa nanti sewaktu sudah mendapatkan hasil 1 per KS, dibalik ya menjadi mencari KS-nya saja. Lanjut kita ke rangkaian pegas paralel. Prinsip susunan paralel beberapa pegas adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya tarik pada pegas pengganti atau F sama dengan total gaya tarik pada tiap-tiap pegas. Jadi misal untuk pegas 1 F1, untuk pegas 2 F2, maka gabungan gayanya atau F-nya sama dengan F1 ditambah F2. Lalu yang kedua, pertambahan panjang tiap pegas sama besar, dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. Jadi kita bisa tuliskan sebagai delta XP sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Nah, karena tadi pada prinsip rangkaian pegas paralel, gaya berat yang digunakan untuk menarik kedua pegas sehingga pertambahan panjang kedua pegas sama. Sehingga untuk mencari konstanta pegas pada rangkaian paralel, yaitu kita tulis dulu P sama dengan F1 ditambah F2. Kita masukkan rumus pada hukum Hooke-nya. Nah, karena mereka bertiga sama-sama punya faktor delta X-nya kita keluarkan menjadi delta X dikali KP sama dengan delta X dikali K1 ditambah K2. Maka untuk mencari KP sama dengan K1 ditambah K2. Sehingga untuk mencari konstanta pegas pada rangkaian paralel dirumuskan sebagai Kp sama dengan K1 ditambah K2 sampai Kn. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. 4 pegas identik yang mempunyai konstanta masing-masing sebesar 1600 Newton per meter tersusun secara seri paralel seperti pada gambar. Tentukan pertambahan panjang pada sistem pegas ketika diberi beban sebesar 48 Newton.
Pertama, kita bisa namakan untuk yang paralel ini adalah ada K1, K2, K3, dan diserikan dengan yang K4. Kita tulis dulu yang diketahuinya adalah karena 4 pegas identik, maka besar konstantanya semua juga sama. K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4. Besarnya adalah 1600 Newton per meter. Lalu diberikan beban sebesar 48 Newton. Beban ini sama dengan gaya berat ya, maka kita bisa simbolkan F karena merupakan besaran gaya. 48 Newton. Lalu yang ditanya adalah pertambahan panjang pada sistem pegas atau delta X. Pertama-tama kita cari dulu konstanta pegas total pada sistem pegas ini ya. Kita hitung dulu yang paralel. Yang paralel di sini ada, kita simbolkan dengan Kp, yaitu K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 1600 ditambah 1600 ditambah 1600. Dihasilkan 4800 Newton per meter. Lalu kita gabungkan dengan yang serinya ya. Nah, seri ini kalau sudah diserikan kita dapat konstanta totalnya. Atau kita bisa simbolkan sebagai KT ya, untuk total ya. Total. Oke. Untuk seri mencari konstantanya adalah 1 per KT sama dengan 1 per K4 ditambah dengan yang paralel tadi 1 per Kp sama dengan 1 per 1600 ditambah 1 per 4800. Maka 1 per Kt sama dengan, kita samakan penyebutnya yaitu 4800. 4800 dibagi 1600 adalah 3. 3 kali 1, 3. Ditambah 4800 bagi 4800 adalah 1. 1 kali 1, 1. 3 tambah 1 jadi 4 per 4800. Maka untuk mencari KT-nya adalah, kita balik, 4800 per 4, yaitu 1200 Newton per meter. Maka kita bisa tulis dulu nih di sini, besar KT-nya sama dengan 1200 Newton per meter. Kita hapus dulu supaya cukup space-nya. Selanjutnya kita akan mencari besar delta X-nya. Kita dapat gunakan persamaan pada hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Maka untuk mencari delta X sama dengan F per K ya. Kita masukkan F-nya tadi adalah 48 per K-nya adalah K total ya, yaitu 1200 Newton per meter. Didapatkan hasilnya adalah 0,04 meter. Atau dalam sentimeter sebesar 4 cm ya. Jadi besar pertambahan panjang pada sistem pegas ketika diberi beban sebesar 48 Newton adalah sebesar 4 cm. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut ke soal latihan. 4 pegas identik masing-masing mempunyai konstanta pegas sebesar 800 Newton per meter disusun secara seri paralel seperti pada gambar. Beban W yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang pegas secara keseluruhan sebesar 5 cm. Berat beban W adalah... Sekian materi dari rangkaian pegas, sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you!